Putus asa itu penghambat masa depan. Kalau saudara ingin maju ke depan, berusaha. Menggapai masa depan itu ada usaha. Jangan putus asa. Ini penghambat. Tidak akan bisa melihat masa depan. Tidak akan bisa melihat hikmat-hikmat Tuhan bekerja. Kita harus melupakan hal-hal yang ada di belakang. Lupakan dosa-dosa masa lalu, keadaan masa lalu, lupakan. Selama ada tembok pembatas yang menghalangi sebuah pemulihan dari masa lalu, saudara tidak akan melihat masa depan. Kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan inginkan jika kita tidak memiliki tujuan. Masa lalu kita dapat menjadi penghalang besar bagi kesuksesan di masa depan. Orang yang masih mengingat masa lalu, dia sedang mengendalikan masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau pulihkan keadaan kami. Engkau memulihkan kami semua Tuhan. Bawalah kami untuk bisa mengerti apa yang mau menjadi mau-Mu Tuhan.
Sucikan dan kuduskan setiap keberadaan kami, supaya mengenal peristiwa kebangkitan ini. Kami terus Tuhan, untuk Kau memakai kami menjadi alat-Mu. Pakailah setiap kami, biarlah kami siap Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjelang ya dalam masa-masa 40 hari bagaimana Yesus terus mencari murid-muridnya. Bagaimana Yesus terus menghampiri murid-muridnya. Beberapa jemaat yang ada di luar kota, ya, puji Tuhan, tetap bersama-sama ya di dalam kita, dan biarlah mereka juga dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan, mereka tetap dilindungi dan dijaga oleh kedaulatan Tuhan. Ya, selamat datang juga yang baru pertama kali datang, dan yang dari luar kota juga bisa bersama-sama dengan kita, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman adalah kenapa ada banyak orang mengalami hambatan untuk mereka melihat, menyongsong, untuk mereka menatap hari esok. Kenapa banyak gereja Tuhan untuk melihat kuasa kebangkitan ini mereka tidak mampu dengan situasi dan keadaan hidup mereka. Kenapa hari-hari ini saya terlalu banyak tentang pengembalaan. Ya, dalam pengembalaan ini saya selalu menuntun saudara, saya selalu membimbing saudara untuk saudara bisa keluar. Bukan sekedar saudara mengalami, bukan sekedar saudara mengetahui, memahami, ya, mendengar, mengetahui, memahami, tetapi saya rindu saudara untuk mengalami Tuhan. Ada satu contoh Rasul Paulus yang sangat luar biasa dalam pengajarannya dan banyak menulis Alkitab di dalam Perjanjian Baru, adalah pelajaran-pelajaran di mana kita adalah menjadi solusi buat gereja Tuhan untuk menghadapi masa depan. Saudara yang punya persoalan, saudara yang punya kerinduan, punya tantangan, saudara yang punya visi ke depan, bagaimana untuk saudara berkeluarga, untuk bagaimana saudara untuk melihat anak-anak saudara, bagaimana untuk saudara melihat juga masa depan daripada pelayanan saudara. Pelajaran ini sangat bagus sekali. Kita lihat di dalam kebenaran firman ini adalah cara Rasul Paulus menjadi solusi buat gereja Tuhan untuk mengalami kesuksesan di masa depan. Jadi Rasul Paulus menulis ada banyak di sini, saudara bisa belajar di sini. Nah, Rasul Paulus ini bagaimana pengalaman pribadinya ketika dia mengalami kesuksesan di dalam dunianya dia, tiba-tiba Tuhan panggil, Tuhan ambil dia untuk masuk di ladang Tuhan. Dan saudara lihat bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, mari kita belajar apa sih daripada kesuksesan daripada Rasul Paulus ini? Ketangguhan, keteguhan, kepercayaan, iman, pengharapan. Ini yang membuat terkadang kita ini harus banyak belajar. Nah, saudara lihat di dalam kebenaran firman Filipi 3 ayat 10 ayat 14, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Mari kita lihat dulu ya, dalam nas ini apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Filipi 3 ayat 10 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, terus Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. panggilan sorgawi. Nah, saudara lihat, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan di dalam ayat ini, 10-14, kita tidak kemana-mana, hanya ayat ini yang saya jelaskan. Saudara lihat, di ayat ke-8 dikatakan, bukan hanya dalam terjemahan sederhana Indonesia ya, bukan hanya itu saja, bahkan saya menganggap segala sesuatu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal Tuhan saya, Kristus Yesus, mengenal. Nah, saudara lihat, karena Kristus semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Rasul Paulus ini orang terpandang. Rasul Paulus ini dia sudah belajar, dia banyak Taurat yang dia hafal betul. Dia orang terpandang, dia orang kaya, dan dia orang yang disegani. Berapa banyak umat-umat Tuhan pada saat itu mengalami aniaya, mengalami kesukaran, mengalami yang namanya pembunuhan oleh Rasul Paulus. Dulu namanya Saulus. Setelah diubah sama Tuhan menjadi Rasul Paulus, dia katakan begini, apa yang kubanggakan dulu, orang menghargai, menghormatiku, apapun yang aku mau semua pasti menuruti. Dengan kelimpahan, dengan kekayaanku, apapun bisa aku lakukan. Tetapi ketika dia mengenal kuasa kebangkitan, dia katakan, semua yang dulu itu sampah bagiku. Tetapi mengenal Yesus jauh lebih berarti. Saudara diberkati Tuhan, saya berkata berkat itu bukan sampah. Tetapi semakin saudara diberkati Tuhan, semakin saudara mengenal Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus ini membayar harga. Makanya kita mesti menjelaskan apa sih yang Rasul Paulus tekankan di sini. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kukendaki ialah mengenal, itu ginosko bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Mengakui. Awal mulanya dia dihampiri oleh Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi ketika dia ginosko, dia mengakui, dia mengerti, dia memahami, dan mengenalinya. Ketika saudara lahir baru, saudara ikut Tuhan, bukan sekedar saudara mendengar, bukan saudara menjadi umat Tuhan, tetapi saudara harus masuk dalam sebuah dimensi. Ada pengakuan dari hati saudara, dari perkataan saudara, dari pikiran saudara. Sesudah ada pengakuan, saudara harus mengerti apa yang ada di belakang saudara dan apa yang ada di depan saudara. Kalau saudara mengerti kehidupan saudara yang saudara alami sekarang, dan saudara memahami, saudara kenal dengan baik setiap sisi kehidupan. Kalau saudara mengalami sebuah kehidupan yang hari-hari ini mungkin saudara mengalami yang namanya stuck, saudara yang mengalami yang namanya tidak ada progres, saudara kenal kuasa kebangkitan, saudara akan tampil berbeda. Saudara akan pasti berbeda. Persoalannya sekarang, kalau Rasul Paulus ini menekankan bahwa apa yang dulu aku tinggalkan dan aku mengenal kuasa kebangkitan, oh dahsyat saudara. Dahsyat sekali. Nanti kita akan bahas dalam Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 15, bagaimana Petrus itu Kefas, Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Kefas, yaitu Petrus ini. Dan di situ dia mengalami pembaharuan. Dan Petrus yang kedua itu dia kembali lagi, dia tinggalkan Tuhan, dia menjadi nelayan kembali. Ketika
Yesus sendiri menghampiri pribadi Kefas ini, dia berubah total. Jadi kuasa kebangkitan yang akan merubah para rasul-rasul ini. Dan kuasa kebangkitan yang sama akan merubah pribadi saudara di akhir zaman ini. Percayalah. Tetapi prosesnya adalah, ini dia kita pelajari ini. Dalam Filipi 3 ini. Jangan sampai kita ini sebagai orang yang sudah mengalami yang namanya pemahaman, mengalami yang namanya pengertian, dan memahami yang namanya kita alami sendiri. Tapi akhir-akhir ini saudara banyak mengalami kekalahan. Ya, saudara minta belas pengasihan orang. Ya, cobalah, mari kita lihat ya, kata ginosko ini. Ya, nah saudara lihat, domba-dombaku, kata ginosko ini domba-dombaku mengenal. Jadi saya mendapatkan sebuah terjemahan asli ini seperti bagaimana sih cara kita mengenal kuasa kebangkitan. Nah, kebetulan ini dijelaskan. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa asli dijelaskan. Kalau ketika saudara lihat seruling, bagaimana kita memahami sebuah seruling? Saudara tahu seruling? Tahu. Ayo coba mainkan seruling ini. Oh kacau, suaranya bising telinga. Makanya dalam terjemahan asli ini diberikan contoh yaitu seruling. Kalau saudara betul-betul kenal, memahami, kalau saudara tahu ini seruling, tetapi ketika saudara memahami dan saudara memainkan alunan seruling ini, ya, akan membawa suara yang sangat luar biasa, membawa alunan suara yang menyejukkan hati. Tetapi kalau saudara tidak bisa memainkan seruling ini, bunyi do, re, mi, tidak karu-karuan, itu telinga akan sakit. Kalau saudara memahami, kalau kita memahami kuasa kebangkitan, maka saudara akan melihat sisi-sisi mana saudara mengalami kemenangan, sisi-sisi mana saudara mengalami kekurangan atau kekalahan, baik pekerjaan, baik pendidikan, baik keluarga. Tetapi banyak di tengah-tengah keluarga, di sini alunan suara seluringnya memekikkan telinga. Suara seruling, ya, kadang-kadang, ya, puji Tuhan, istri harus lebih rendah suara serulingnya, tapi jangan lebih tinggi dari suami. Amin. Amin ya, haleluya. Nah, tetapi kalau saudara memainkan seruling antara suami dan istri, maka alunan itu disinkronkan, simfoni. Ya, dan anak-anak mendengar akan luar biasa. Ya, tetapi anak-anak kadang-kadang suara seluringnya sini kiri, suara sini kanan, akibat dampaknya apa? Ya, pagi-pagi dengan suara seruling yang indah itu apa? Ucapan syukur itu paling indah. Ya, naikkan ucapan syukur, baik suami, baik istri, ya, baik anak-anak maupun orang tua. Itu alunan serulingnya itu sangat indah. Makanya kata ginosko ini memahami apa arti sebuah rumah tangga. Mengenal pribadinya yang dua jadi satu. Ya, itu harus kita pahami. Makanya kalau domba-domba mengenal suara gembala. Wow, puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat kuasa di sini dikatakan ada kuasa di ayat 10. Ya. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya itu dunamis. Dunamis itu kekuatannya, perbuatan ajaibnya, mukjizatnya. Itu power, kalau dalam bahasa Inggrisnya power. Ya, kekuatan supranatural. Jadi kalaupun ya apa yang kita alami sekarang, coba perhatikan Lazarus yang 4 hari saja itu ada dunamis, ada kekuatan, ada power dari perkataan Tuhan. Sampai Lazarus pun bisa bangkit. Jadi kekuatan dan kemampuan saudara dengan ada roh, kalau dalam Roma 8 ayat 11, yang roh kudus yang membangkitkan Yesus di antara orang mati itu diam dalam diri kita. Bayangkan loh, kalau dia dalam diri kita. Saya ingin melihat masa depan saudara ini. Itu ada roh kudus yang menuntun saudara dalam masa depan. Makanya ada dunamis ini saudara tidak memahami, tidak melihat dengan jelas. Bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Makanya ketika saudara membutuhkan sesuatu, meminta sesuatu, memohon sesuatu, saudara tidak punya kekuatan untuk rasa memiliki, untuk menerima. Makanya kan firman Tuhan bilang, burung di udara saja. Coba lihat, burung di udara saja dipelihara. Masakah kita tidak dipelihara Tuhan? Saudara lihat. Perhatikan baik-baik kata dunamis ini. Nah, saudara lihat
antara kuasa dan penderitaan. Dikatakan di ayat ini, coba lihat ya. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Persekutuan koinonia, mengambil bagian dalam penderitaannya. Jadi jangan marah ketika saudara, penderitaan apa yang saudara alami hari ini, ya itu namanya taimah, kesengsaraan, perjuangan yang berat, penderitaan. Ketika saudara ada dalam persekutuan Roh Kudus, persekutuan imamatnya Tuhan, persekutuan orang-orang kudus, di situ saudara bisa saling menguatkan. Ada dinamis di dalam persekutuan, kuasa ibadah itu ada kekuatan. Ya, di dalam koinonia ini ketika saudara mengambil bagian, artinya segala sesuatu saudara mengambil bagian, mungkin doa keluarga, mungkin di situ ada yang namanya komsel, mungkin di situ ada ibadah. Ketika saudara mengalami yang namanya kehidupan di dalam kuasa ibadah ini, ya, di dalam persekutuan ini, saudara juga dikuatkan. Ada banyak orang mengalami penderitaan, kehidupan yang berat, perjuangan yang berat. Makanya di dalam persekutuan ini, Tuhan mau katakan begini, apa yang Tuhan alami di dalam penderitaannya, saudara juga ikut merasakan, tetapi tidak mentransferkan ya, tidak di-share-kan. Tuhan tidak pernah men-share-kan. Penyalipan dia kepada saudara, nggak kuat saudara disalibkan. Tetapi maksudnya Tuhan kata maksud daripada ayat ini adalah mengalami. Artinya ketika saudara mengalami sebuah proses kehidupan, engkau pandang Yesus. Engkau lihat bagaimana bilur-bilurnya. Engkau lihat bagaimana dia katakan sudah selesai. Engkau lihat bagaimana waktu dia disalibkan. Engkau lihat bagaimana dia ketika dia dibangkitkan. Perhatikan, di dalam persekutuan itu ada saling menguatkan. Makanya saya rindu buat saudara. Bangunlah mesbah keluarga. Bangunlah mesbah di pagi hari. Itu fresh. Ada kekuatan. Kadang-kadang kita ini letih kalau malam. Tetapi pagi, saya sering itu jam 3, jam 4, saya duduk. Saya lihat firman Tuhan, apa Tuhan berbicara, saya renungkan. Ini fresh sekali. Dan di situ saya selalu, jangankan saya berdiri. Ketika saya terbaring, saya pandang jemaat-jemaat ini, Tuhan tolong dia Tuhan. Lawat dia Tuhan. Kalau saudara saya tidak pernah jumpai dalam beberapa hari, beberapa minggu, saya selalu bayangin wajah saudara, Tuhan, hampiri mereka Tuhan. Apa yang terjadi? Kuatkan dia Tuhan. Berikan dia penghiburan. Saya selalu begitu. Saudara yang juga yang di luar kota, bukan kami tidak pernah membayangkan. Itulah namanya persekutuan roh. Saling menguatkan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita selalu butuh menguatkan orang lain. Makanya ayat ini bagus sekali. Ya, bagus sekali ayat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Untuk menjadi serupa ini tidak mudah. Perlu bayar harga. Bayar harga untuk bangun pagi, bayar harga untuk berdoakan buat orang, bayar harga untuk bercerita bagaimana tentang dunamis ini. Saudara, mari kau fokus dengan jiwa-jiwa. Ketika ada jiwa-jiwa yang mengalami yang namanya persoalan kehidupan, biarlah dunamis yang ada dalam dirimu, engkau mengalami kemenangan, bagikan itu. Mungkin kita tidak dalam persekutuan yang resmi sampai hari ini.
Tetapi persekutuan dalam roh itu maksudnya juga, saudara tetap connect sama pribadi lepas pribadi. Connect. Supaya apa? Kalau saudara mengalami penyempurnaan, biarlah yang lain juga mengalami penyempurnaan. Hatimu adalah jiwa. Amin. Nah, saudara lihat. Rasul Paulus bukan hanya sampai pada mengakui, mengerti, memahami, mengenalinya, tetapi Rasul Paulus mengalami sendiri. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia tidak mudah kalah. Dia tidak mudah putus asa. Makanya saya rindu di dalam pengertian ini, apa sih yang Rasul Paulus tekankan? Apa sih yang Rasul Paulus inginkan daripada kutipan Filipi 3 ini? Bagus sekali. Ya, pertama, kita lihat ayat 12. Cara pertama, jangan pernah putus asa. Yuk kita baca ayat 12. Sama-sama. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna, tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Nah, dari lihat ayat 12 ini. Mengejar itu dioko. Kata dioko ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada, ya, eagerly, ya, earnestly, mencari dengan penuh semangat. Jadi kalau saudara mau melihat kuasa itu terjadi dalam usahamu, kuasa itu terjadi dalam masa depanmu, kuasa itu terjadi dalam keluargamu, dalam pelayananmu, Rasul Paulus berkata, kejar, cari, dengan penuh semangat. Nah, biasanya kalau orang itu untuk mencari, menggapai masa depan, ya, kalau dia melihat masa depan seperti kelihatannya ada, ternyata tidak ada, itu bukan fata morgana bagi kekristenan. Kalau saudara melihat fata morgana, kelihatannya ada, ternyata dideketin tidak ada, itu dunia, keilmuan. Tetapi dunia kekristenan, itu iman. Apa yang tidak dilihat, bagi Rasul Paulus, dia melihat dengan jelas. Apa yang saudara lihat, walaupun tidak saudara lihat, tetapi dalam imanmu, dalam rohanianmu, engkau melihat dengan jelas bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam dirimu. Roma 8 ayat 11. Nah, saudara lihat, mencari dengan penuh semangat itu artinya sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan. Berusaha. Menggapai masa depan itu ada usaha. Orang pesimis, ya, harus optimis, bukan pesimis. Orang yang suka mengalir itu pesimis. Ya diberkati syukur, nak diberkati ya memang beginilah, belum waktunya. Ya sudahlah, yang penting saya hidup, itu orang pesimis. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia untuk mengejar sebuah mahkota, itu dengan taruhan nyawa. Tetapi saudara juga untuk melihat bagaimana melihat sisi-sisi kehidupan anak-anak saudara. Cara mengejarnya itu ada lewat secara logika saudara belajar, tetapi ada yang tidak kita bisa lihat. Kemampuan supranatural Tuhan. Kalau kita lihat Lazarus itu nggak mungkin bisa bangkit. Udah 4 hari, tetapi Allah sanggup membangkitkan. Saudara, saya mau mengatakan kepada kita, mencari dengan penuh semangat itu kata mengejar, dioko itu. Apa keinginan kita? Anak-anak muda apa keinginannya? Para pengusaha-pengusaha muda apa keinginannya? Kata dioko ini, kata mengejar ini, mengejar hadiratnya Tuhan.
mengejar hatinya Tuhan. Tapi banyak orang mengejar tangan, walaupun itu tidak salah. Tapi mengejar hati Tuhan, kalau saudara mengejar hati Tuhan, saudara akan mengerti. Arti dalam pada ayat ini, kata mengejar itu sama dengan memburu. Kalau saudara memburu, seorang kerajaan memburu binatang buruannya. Namanya pangeran-pangeran. Kalau saya pernah dengar, saya pernah membaca ceritanya, nonton filmnya. Itu mungkin dilepas atau binatang dilepas itu dikejar terus diburu dengan panah. Ya, mereka belajar di situ fokusnya. Jadi para pangeran-pangeran ini dia fokus pada buruan. Saudara adalah pangeran-pangeran kerajaan Allah. Kalau saudara ingin mengejar masa depan, fokusmu apa dulu? Nanti kita belajar tentang fokus ini. Nah, memburu, menangkap, ya, kata menangkap itu kata lambano. Coba kita lihat ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, ini kata menangkap ini kata lambano. Kata lambano ini aku telah mengerti dengan benar. Jadi kekristenan itu kalau saudara hari ini mengalami sisi-sisi kehidupan, tolong saudara pahami setiap keadaan hari ini, apa sih yang terjadi bagi saudara sekarang. Kalau saudara memahami, saudara tidak akan kecewa. Kata lambano. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu dia tidak kecewa dengan apa yang di belakang, kesuksesannya, hartanya, kedudukannya. Tiba-tiba dia dibawa kepada titik nol. Semua yang di belakang itu hilang. Tapi dia kata lambano. Kenapa? Karena dia paham dengan benar bahwa berkat itu tidak diukur dengan materi yang ada sekarang. Berkatnya Rasul Paulus tidak ukur dengan kepuasan daging. Saudara puji Tuhan punya kendaraan, punya rumah, semua puji Tuhan. Punya uang, punya tabungan, punya deposito. Puji Tuhan. Tetapi ukuran damai sejahtera itu tidak bisa diukur dengan uang. Damai sejahtera itu tidak bisa diukur. Damai sejahtera hanya bisa dilihat di dalam ada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Berapa banyak yang saya jumpai, mereka cari damai sejahtera. Mereka mau punya semua yang apa yang ada. Hari ini dia ingin, hari ini juga diberikan. Tetapi untuk mencari damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan hari ini. Hanya bisa di dalam nama Tuhan. Ya, mengerti dengan benar sampai Kristus menjadi milikku. Jadi kekristenan kita, jadi kita anak-anak Tuhan, bagaimana keberhasilanmu dalam masa depan, miliki dengan penuh seutuhnya 1000%. Jangan 0,1 hilang kasihmu kepada Tuhan. Tidak boleh. 100% hatimu untuk Tuhan. Kata lambano ini, Rasul Paulus ditangkap. Saya mau katakan kepada anak-anak kita sekarang, mau masa depanmu berhasil? Jangan kau tinggalkan Tuhanmu. Saudara sudah ditangkap Tuhan. Kata lambano ditangkap. Rasul Paulus kata ditangkap juga sama kata lambano. Tetapi pemahamannya agak berbeda sedikit. Aku pun ditangkap oleh Kristus. Dikatakan begini, artinya Kristus dengan kuasa dan pengaruhnya yang kudus memegang pikiran dan kehendak manusia untuk mendorong dan mengaturnya. Jadi waktu dia menganiaya, Yesus datang menghampirinya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Diubah pikiran Rasul Paulus. Sampai dia meninggalkan nama Saulus menjadi Rasul Paulus. Didorong, diatur, dituntun, dibimbing, dan berbicara. Tapi sering Tuhan berbicara kepadamu. Saudara enggak mau diatur oleh Tuhan. Saudara mau melangkah sendiri. Tuhan katakan ke kanan, engkau ke kiri. Tuhan katakan engkau maju, tapi engkau mundur. Belajarlah kata lambano ini. Saudara sudah ditangkap, saudara sudah lahir baru. Saudara sudah mengenal Yesus. Apapun itu,
dengan amat sangat, jangan kau tinggalkan Tuhan. Apa itu? Apa? Karena engkau sudah ditangkap. Rasul Paulus menghargai. Rasul Paulus meninggalkan harta benda. Rasul Paulus meninggalkan kedudukan. Dia menjadi seorang pejabat-pejabat yang ditakutin. Dia tinggalkan itu semua. Dia ingin mencari Yesus. Tapi kita kadang-kadang mencari jabatan meninggalkan Yesus. Tapi di sini tidak ada. Amin. Nah, saudara lihat. Cara kedua, ayat 13. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Cara kedua, kalau cara pertama, di situ dikatakan jangan putus asa. Cara kedua adalah kita harus melupakan hal-hal yang ada di belakang. Ini penghambat. Putus asa itu penghambat masa depan. Putus asa penghambat kesuksesan masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah penghambat daripada masa depan adalah bagaimana kita memelihara masa lalu. Itu penghambat. Ayat ini berkata lupakan masa lalumu. Lupakan dosa-dosa masa lalu, keadaan-keadaan masa lalu lupakan. Kalau saudara ingin maju ke depan, melihat kesuksesan di masa depan anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Satu poin untuk mengenal kuasa kebangkitan. Makanya orang tidak bisa mengenal kuasa kebangkitan. Karena apa? Masa lalu masih disimpan. Tidak akan bisa melihat masa depan. Tidak akan bisa melihat hikmat-hikmat Tuhan bekerja. Makanya kenapa saudara turun naik di dalam pekerjaan saudara, usaha saudara. Kenapa turun naik? Kenapa enggak jebol itu bendungan? Saudara lihat, cara Roh Kudus bekerja seperti namanya bendungan. Ketika bendungan itu mungkin di situ tidak ada airnya. Airnya hanya landai, hanya biasa. Tetapi ketika dibuat bendungan, tiba-tiba airnya semakin lama, semakin menumpuk. Waktu air itu dibuka, bendungan itu dibuka, airnya menerobos begitu kencang. Dan lihat, selama ada tembok pembatas yang menghalangi sebuah pemulihan dari masa lalu, saudara tidak akan melihat masa depan. Tapi kalau saudara membuka itu bendungan, masa lalu saudara-saudara lepaskan itu. Wow, penghalang-penghalang itu. Saudara lihat kesuksesan terjadi. Masa depan apa dalam hidupmu sekarang yang menghambat? Kita harus melupakan hal-hal yang di belakang. Artinya masa lalu kita dapat menjadi penghalang besar bagi kesuksesan di masa depan. Banyak orang terikat pada kegagalan masa lalu dan membiarkan. Orang terikat masa lalu dan membiarkan. Kata membiarkan ini, dia terus mengingat. Dibiarkan dia lari ke kanan. Saudara berpikir ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Saudara lihat semua sisi-sisi kekurangan. Kekurangan dan kekurangan. Artinya saudara membiarkan pengalaman atau kegagalan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Orang yang masih mengingat masa lalu, dia sedang mengendalikan masa depan. Masa depan itu diukur dengan masa lalunya, makanya tidak pernah sukses. Marta dan Maria melihat Lazarus itu bangkai, mati. Dia tidak bisa melihat masa depan, masa kehidupan. Tetapi Yesus menembus itu semua. Dan dia mengatakan, Lazarus bangkit. Murid-murid Yesus melihat Yesus ada di kubur. Murid-murid Yesus itu pun juga ada yang mendampingi. Ya, ada yang menurunkan. Ada satu imam yang menurunkan, meminta supaya Yesus dikuburkan. 3 hari
batu yang besar digeser dan kuburan itu kosong. Saudara tahu, batu penghalang tidak akan mampu dengan peristiwa kebangkitan. Penghalang-penghalang persoalan, penghalang-penghalang keadaanmu di masa depan tidak akan mampu membendung kuasa kebangkitan yang ada dalam dirimu. Tetapi batu itu tidak bisa bergeser karena kita sendiri yang masih menyimpan masa lalu. Apa Pak masa lalu? Saudara bisa mereka-reka. Apa yang saudara ingat? Sisi-sisi kehidupan saudara. Saudara masih ingat kesalahan-kesalahan. Saudara masih mengingat apa yang di belakang. Rasul Paulus, lupakan yang di belakang. Masa lalu kita dapat menjadi penghalang besar bagi kesuksesan di masa depan. Dosa masa lalu pertama harus diampuni. Saudara minta pengampunan. Apapun masa lalu saudara kelam sebagaimanapun. Perkataan, perbuatan. Dengan peristiwa kematian Yesus ini, dia sudah menghapuskan masa lalumu. Kenapa kita mesti ingat? Kalau Yesus sudah menebus dosamu, kenapa kita mesti ingat? Kalau Yesus sudah menebus dosa orang lain, kenapa kita mesti ingat dosa orang lain? Kesalahan orang lain. Tidak boleh. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua. Tapi kita tidak boleh mengingat-ingat dosa-dosa semua. Betul? Apalagi dosa sesama kita, dosa-dosa orang terdekat kita, nggak boleh. Dosa masa lalu harus diampuni. Makanya siapapun ayat ini berkata, kalau aku mengampunimu maka juga engkau juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Kalau kita tidak mengampuni orang bersalah kepada diri kita, bagaimana Bapamu akan mengampuni kesalahan dan dosamu, itu ayatnya. Saya mau berkata dalam pertama ini, Paulus menulis melupakan hal-hal yang di belakang. Dia sadar kegagalan dan dosa masa lalunya. Dia sadar. Tapi dia tidak ingat-ingat lagi, dia lupakan. Saudara jangan, kalau saudara sudah sadar, sudah minta ampun, jangan lagi mengingat-ingat. Mohon maaf kata, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan keluargamu? Saya berharap hari ini, jangan pernah kau ingat lagi. Karena itu akan menghambat perjalananmu ke depan. Orang pernah melukaimu, menyakitimu, sudah biarkan. Ampuni dia, lepaskan pengampunan dan jangan diingat-ingat. Karena saudara akan melihat masa depan. Paulus ini menulis demikian. Dan saatnya tiba ketika dia mengakuinya, bertobat dan menemukan pengampunan dan pembersihan. Coba cek 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan ampuni dosa-dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan ampuni kita. Betul? Bapak mengampunimu? Kalau orang minta ampun kepadamu, kita ampuni? 100% harus iya. Tidak boleh kita ingat. Begitu tajamnya perkataan orang lain. Berapa banyak engkau sudah pernah dirugikan sama orang lain. Lepaskan pengampunan. Apa yang dia lakukan, biarlah buahnya mereka terima. Tetapi tujuanmu hari ini adalah ampuni dia. Supaya apa? Masa depanmu bisa lempeng. Lempeng itu apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesianya. Mulus. Jalannya mulus sekali. Karena tidak ada yang mengganjal. Air itu akan deras, kencang daripada ketika bendungan itu dibuka. Itu kencang sekali. Ya, saudara lihat. Yang kedua adalah melupakan. Nah, kalau yang pertama tadi, dosa masa lalu harus diampuni. Yang kedua, melupakan kesuksesan masa lalu. Oh, kenapa gini? Kenapa ayat ini katakan? Kesuksesan masa lalu itu dilupakan. Ada banyak orang dulu sukses,
tiba-tiba sekarang tidak sukses. Dia selalu bersaksi, kalau dulu saya diberkat, saya itu ditolong, saya itu berkelimpahan. Tapi sekarang, setelah saya ikut kamu, sekarang setelah kamu ada dalam bagianku, saya menderita. Lupakanlah apa yang dulu, seperti Rasul Paulus. Dia mau melihat ada dalam persekutuan di koinonia, mengambil bagian dalam penderitaan. Saudara, apa sih yang dulu-dulu yang kau pernah alami? Dulu saya punya mobil, Pak. Haleluya. Sekarang, Pak, ada proses terjadi. Saya harus pakai motor sekarang. Kenapa bisa begitu? Iya. Karena ini. Saudara lihat. Jangan mengkambing hitamkan orang lain dari kesuksesan masa lalumu, seolah-olah masa depan tidak ada pengharapan. Jangan engkau melihat bahwa hari depan itu tidak lebih berhasil daripada apa masa lalumu. Ada pelajaran berharga di sini. Salah satu musuh penghambat masa depan adalah kita berpikir dan merenungkan ingatan akan kesuksesan masa lalu. Masa lalu kita bertujuan untuk mengingatkan kita akan kesetiaan dan berkat Tuhan. Tetapi kita tidak bisa hidup dengan berkat kemarin. Oh, bisa begitu Pak pelajarannya Rasul Paulus. Saudara lihat. Saya masuk dalam pengertian ketiga. Memahami pelajaran padang gurun. Saudara lihat. Tuhan menyediakan mana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka dan tidak harus menyimpan. Karena hari esok itu dia berulat. Makanya ayat ini dikatakan, Yesus mengajarkan para murid itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, berikanlah hari ini pada kami makanan kami yang bukan hari kemarin. Jadi kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kalau saudara diberkati hari kemarin itu tandanya saudara ucapan syukur setiap hari. Supaya hari ini tetap mengucap syukur. Supaya hari ini tetap mengucap syukur. Ayat ini coba belajar dalam padang gurun. Ada orang-orang yang ngambil, dia ambil banyak-banyak. Itu ceritanya ambil banyak-banyak untuk hari esok. Ternyata besok dia bau. Kenapa? Tuhan tidak mengajarkan kau doa 1 minggu 1 kali. 1 bulan 1 kali. Tiap hari. Berkat hari ini saudara raih, kejar, dinosko. Kejar, tangkap. Hari ini saudara tangkap itu. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dalam setiap hari. Makanya kenapa kalau setiap hari saudara tidak melihat jawaban. Karena saudara cukup diwakili, saya sudah doa kemarin. Tidak bisa begitu. Daud selalu berkata, aku membangunkan fajar. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, rahmat, coba Ratapan 3 ayat 22 ayat 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Sudah ketemu ratapan? Haleluya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru setiap hari. Terus. Besar kesetiaanmu. Jadi kasih setia setiap untuk setiap hari. Hari esok beda lagi. Makanya jaga hatimu untuk hari ini. Jangan kehilangan berkat buat hari ini. Jangan mengingat masa lalu di hari ini. Jangan pikir-pikirkan dosa-dosa yang lalu di hari ini. Jangan pikirkan kesalahan-kesalahan lalu orang-orang yang masa lalu di hari ini. Karena hari ini adalah berkat kasih setianya, rahmatnya baru setiap hari. Jadi kalau hari kemarin sudah diberkati, puji Tuhan.
Dan saudara datang kepada hari ini karena hari ini sedang menunggu berkat yang lain. Ketika saudara kemarin merasa diberkati dan hari ini, ketika kemarin saudara merasa ditolong dan hari ini, ketika saudara kemarin melihat mukjizat dan hari ini hati saudara rusak, maka hari ini saudara kehilangan mana dari sorga. Makanya Tuhan berkata, pelihara hari ini, karena hari ini ada rahmat-Nya, ada kuasa, ada kebangkitan, ada dunamis. Ya, marilah kita belajar buat hari ini. Jangan kau kehilangan pertolongan Tuhan. Jangan kau kehilangan akan kuasa-Nya Tuhan, kuasa kebangkitan. Bila perlu, sepanjang hari aku mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Saudara lihat. Cara ketiga. Apa penghambat daripada masa depan? Kita harus menjangkau masa depan. Supaya kita melihat penghambat ini tidak terjadi, maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Rasul Paulus menekankan bagaimana kita menjangkau masa depan. Ayat 14. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini pun berkata berlari-lari kepada tujuan. Nah, melibatkan Tuhan setiap langkah kakimu. Jadi kalau saudara ingin melakukan segala sesuatu aktivitas apapun itu, libatkan Tuhan. Kenapa? Kebanyakan orang takut akan masa depan karena ketidakpastian dan tidak mengetahui apa yang ada di depan. Ada banyak orang ingin melakukan sebuah usaha, tetapi ketakutannya banyak sekali. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Terus dia begini, terus dia begitu. Mari lihat. Tipe orang ini, dia nggak fokus. Bagi anak Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi yang tidak diketahui oleh Allah. Anak Tuhan itu tidak begitu. Ada pernah saya ketemu orang, ya ini masa sukar. Ya ini memang ekonomi lagi bermasalah, bukan bangsa ini saja, dunia. Ibunya jawab langsung bilang, sorga itu nggak kenal paceklik. Sorga itu tidak kenal yang namanya musim semi. Sorga itu seperti menanam padi, hari ini tanam, besok panen. Kadang-kadang ada hama, sorga tidak kenal begitu. Yang sorga kenal adalah kelimpahan, berkat, kesembuhan, mukjizat, pertolongan, keajaiban, pemulihan, dan sebagainya. Bagi anak Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi yang tidak diketahui Allah kalau engkau melibatkan Allah. Makanya ada orang-orang, dia nggak ngerti bagaimana kehidupannya. Putar sana, putar sini, cari sana, cari sini. Untuk apa? Untuk menenangkan hatinya. Padahal di dalam hatinya ada kuasa kebangkitan. Dan dia tidak paham. Dia pegang seruling, tapi dia tidak ngerti cara mainkannya. Saudara, dalam diri saudara ada kuasa kebangkitan, tapi tidak ngerti bagaimana caranya, dinamisnya, kekuatannya, powernya. Bagi anak Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tidak diketahui. Yang poin selanjutnya kedua, memiliki tujuan hidup. Ketika saudara memiliki tujuan hidup, Paulus mengilustrasikan kebenaran ini seorang pelari dalam perlombaan dan dia memiliki tujuan dalam pikirannya. Matanya tertuju pada garis finish. Besok mau jadi apa? Enggak ngerti, Pak. Pokoknya ya sudah, yang penting saya sekolah.
Anak-anakmu ke depan mau jadi apa? Enggak tahu. Lalu engkau berkeluarga untuk apa? Enggak tahu. Ya habis pacaran menikah. Apa tujuanmu berkeluarga? Apa tujuanmu untuk bersekolah? Apa tujuanmu di dalam rumah tangga? Apa tujuanmu membangun usaha pekerjaanmu? Saya mau katakan begini. Kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan inginkan jika kita tidak memiliki tujuan. Orang tidak memiliki tujuan ketika ada teman-temannya guide atau teman-temannya mengambil, teman-temannya menyeret ya, dia ikut. Kalau hari ini mandi, ikut mandi. Kalau hari ini berjemur, ikut berjemur. Kalau hari ini duduk di sini, ikut duduk di sini. Kalau hari ini melihat yang di belakang, ikut melihat, membicarakan hal-hal yang di belakang. Orang kalau tidak ngerti tujuan hidup, dia mudah dibimbang-ambingkan. Tapi kalau fokusmu jiwa, fokusmu kerajaan Allah, ayatnya bagus. Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan kutambahkan. Kalau saudara mencari kebenaran Allah, yang lain akan mengikuti saudara. Kalau fokusmu kerajaan, fokusmu tentang kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, yang lain-lain saudara tidak pikirkan akan menghampirimu. Mana contohnya? Petrus. Sepanjang malam aku cari ikan, namun dia tidak ditemui. Ketika dia mengundang Yesus dalam perahu, ikan datang sendiri. Kalau fokusmu hanya tujuan hidupmu, kesuksesanmu yang di depan, bukan tidak boleh. Fokus kita adalah kebenaran kerajaan Allah. Fokus kita adalah bagaimana kita sampai nanti ke sana, itu fokus. Ayat ini pun berkata, banyak yang memiliki tujuan bisnis, karir, pribadi, dan finansial, tetapi apa tujuan rohani Anda untuk tahun yang akan datang? Pernahkah kita berpikir? Saya juga pengusaha, mantan. Punya target, tahun depan ini kita buat, tahun depan ini yang kita buat, tahun depan ini yang kita buka. Tahun depan ini yang tidak pernah saya berfokus tentang jiwa. Tidak pernah saya berfokus bagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33. Saudara tidak mengalami yang lainnya ditambahkan. Coba saudara balik itu semua. Dan ketika saya mengerti, memahami hati Tuhan, ketika saya ditangkap sama Tuhan, dan apa yang saya lakukan? Saya pernah tinggalkan pekerjaan 3 bulan lamanya. Saya melayani Tuhan. Aduh. Saudara tahu, orang bayar itu ngantri. Pelanggan-pelanggan yang dulu yang hilang itu kembali semua. Orang-orang yang saya tidak kenal tiba-tiba datang semua. Itu ikan-ikan itu bisa datang ke Petrus itu. Aneh. Dan saya pernah mengalami keanehan seperti itu. Kenapa? Karena saya mengutamakan Tuhan dulu. Makanya ayat ini, tolong terjemahan lainnya, kalau tidak salah terjemahan lainnya, usahakanlah Allah itu memerintah dalam hidupmu, maka yang lainnya akan kuberikan kepadamu. Coba lihat. Bagaimana kuasa kebangkitan ini, itu memerintah dalam hidupmu. Coba trik ini saudara balik sekarang. Apa yang menghalangi masa depan? Pertama kan sudah dijelaskan, tinggalkan masa lalu. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan rohanimu? Itu utamakan dulu. Makanya kita sebagai orang tua, tolong luangkan waktumu untuk mendoakan anak-anakmu, keluargamu. Terus, sudah 8 tahun saya terus berjuang. Tuhan tambahkan 5, 10, 20, 40, 60, 100. Itu terus saya doakan sama ibunya. Doakan terus jiwa-jiwa ini. Supaya mengalami terobosan. Dan hari-hari ini saya banyak melihat terobosan-terobosan terjadi. Kenapa? Karena ada tujuan. Ketika kita dalam Yehuda yang ada di Bali ini,
Kalau hanya sekedar khotbah, minggu pulang, datang minggu terus datang terus pulang. Hanya liturgi gereja, enggak mau saya. Apa tujuannya Tuhan percayakan domba-domba ini? Apa tujuannya? Tujuan kami adalah supaya jemaat melupakan masa lalu. Apa tujuan kami dibawa ke sini? Tujuannya apa? Supaya jemaat mengalami kuasa kebangkitan. Apa tujuannya kami dibawa ke sini dari luar kota, dibawa ke kota ini? Meninggalkan semua yang di belakang, sama seperti Rasul Paulus. Meninggalkan apa yang di belakang. Tujuannya apa? Supaya saudara mengalami kasih Tuhan. Saudara perlu didampingi, dikuatkan. Saya mau saudara-saudara di tempat ini. Supaya saudara mendapatkan mahkota. Itu tujuan kami. Dan lihat, mengejar penghargaan. Di poin ketiga, kehidupan yang benar sekarang akan menghasilkan kehidupan yang dihargai di masa depan. Tolong ayat-ayat terakhir kita. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, terus lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanmu. beritakan firman, dan ada pelayanan tugas, pelayanan laksanakan. Ya, jadi kehidupan yang benar sekarang akan menghasilkan kehidupan yang dihargai masa depan. Supaya dapat apa kita? Tolong ayat selanjutnya. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, terus Aku telah mencapai garis akhir. aku mencapai garis akhir. Terus Dan aku telah memelihara iman. aku pelihara iman. Terus Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. saudara, tujuan kami dibawa ke sini untuk membimbing anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk membimbing keluarga-keluarga di tempat ini, untuk apa? Mendapatkan mahkota. Tujuan daripada kita di tempat ini adalah ada tujuan, ada fokus untuk membawa saudara itu menang. Bukan hanya untuk memang pertama-pertama itu mungkin jemaat-jemaat yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun perlu kami kuatkan, perlu kami bimbing. Tetapi sekarang ini, hai jemaat Tuhan, jangan lagi engkau dikuatkan, tapi engkau menguatkan orang lain. Naiklah dalam sebuah level. Karena ayat ini berkata, kalau engkau terus memberitakan, jangan hanya mendengar. Rasul Paulus itu mengalami, bukan hanya dia dipanggil Saulus, Saulus. Kenapa engkau mengenai aku? Dia naik dalam sebuah level, dia tinggalkan itu semua. Saudara, bawalah kerajaan sorga itu penuh dengan jiwa-jiwa. Kalau saudara berpikir demikian, ada satu saudaramu yang di sebelah itu diselamatkan. Saudara dapat mahkota kebenaran. Kalau saudara ingin butuhkan sumbangan, bukan tidak boleh. Tapi apakah itu tujuan hidupmu? Hari ini saudara diberkati. Saudara menjadi berkat buat orang lain. Kalau memang ada orang lagi betul-betul tergeletak dengan apa yang engkau miliki hari ini, dan dia bangkit berdiri, karena itu pertolonganmu, engkau dapat mahkota kebenaran. Masing-masing kita ada 5 mahkota. Itu tersedia di sorga. Pada waktu nanti kita mengakhiri hidup kita. Dan mahkota itu disediakan bagi kita semua. Tapi kalau saudara minta belas pengasihan, minta terus dituntun, minta terus dikasihani, kapan saudara rebut mahkota itu? Saya dikirim ke sini untuk saudara dapat mahkota.
untuk menuntun dan membimbing kita. Untuk peduli. Bukan lagi kita yang dipedulikan orang, tetapi saudara peduli sama orang. Jadilah Rasul Paulus akhir zaman. Jadilah orang-orang yang kuat dalam koinonia, dalam penderitaannya. Kalau hari ini ada kuasa yang memberkatimu, ada kuasa mukjizat, tapi jangan marah ada penderitaan. Penderitaan itu mendewasakan saudara. Kenapa? Rasul Paulus ketika dia dipenggal kepalanya, dia masih tetap percaya Yesus. Dan dia dapat mahkota kebenaran. Saudara pertahankan Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang sudah menyelamatkanmu. Membawa engkau keluar dari kuasa maut, kuasa dosa. Jangan tinggalkan Yesus. Kalau hari ini saudara bekerja, bekerjalah. Tetapi fokusmu juga bagaimana engkau connect sama Tuhan. Kalau engkau connect sama Tuhan, engkau tidak akan marah ketika pekerjaanmu mengalami kesepian. Atau pekerjaanmu mengalami tidak ada mungkin yang signifikan penghasilannya. Kau tidak marah. Tapi kau mengucap syukur. Tuhan, aku percaya. Apa yang aku rintis hari ini, suatu kala aku akan berhasil Tuhan. Aku percaya aku melahirkan anak-anak yang sukses Tuhan. Aku percaya mereka adalah anak-anak yang diberkati. Kalau hari ini kau belum melihat, tetapi kalau engkau mengenal kuasa kebangkitan, di dalam diri anak-anakmu, Yesusnya sama. Percayalah, anak-anak saya di sini adalah anak-anak yang diberkati. Saya percaya itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampaikan ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampaikan ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Akan berjalan Tuhan di tengah badai kehidupan kami. Engkaulah perisaiku Amin, Yesus. saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa
melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan pagi hari ini Bapa. Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian pengumuman sepekan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami umat-umat-Mu, baik yang ada di kota ini maupun jemaat-jemaat kami yang ada di kota mereka Tuhan. Mereka yang ada di luar sana Bapa, Engkau memberkati yang sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan, mari Engkau kuatkan. Yang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Bapa yang mengalami yang namanya keterpurukan, Engkau yang mengangkat, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang begitu besar. Dengan kuasa kebangkitan, masa depan kami lihat penuh kepastian. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang dikerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Diberkatilah engkau hari ini, sampai pun engkau juga diberkati sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.